Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Oke, langsung saja. Kenapa dikatakan sudut istimewa? Itu disebabkan karena perbandingannya mempunyai nilai eksak. Nilai eksak ini artinya adalah nilai pasti ya. Nilai pasti itu kira-kira seperti ini. Kalau kita menghitung akar 2 ini kan nilainya sekitar 1,4 ya, 1,4 sekian dan seterusnya. Tergantung kita mau mengambil berapa angka di belakang koma, kan gitu ya. Jadi nilai eksak itu adalah akar 2 inilah nilai eksak ya. Tapi 1,4 ini adalah nilai yang mendekati atau nilai yang dibulatkan ya. Jadi tergantung kita mau mengambil berapa desimal ya. Jadi kira-kira begitulah pengertian dari nilai eksak tadi. Oke, kemudian dan dapat ditentukan melalui perhitungan yang sederhana. Jadi salah satu sebab dikatakan sudut istimewa lagi adalah karena dapat ditentukan perbandingannya dengan perhitungan yang sederhana. Oke, sudutnya itu apa-apa saja. Kita mulai dari yang pertama itu adalah sudut 45 derajat. Jadi untuk sudut 45 derajat itu kita ambil dari sebuah persegi ya. Kita ambil dari sebuah persegi. Jadi kita tahu persegi itu memiliki keempat sisi yang sama panjang. Dan sudut keempatnya itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau di sini 90 derajat, ini kita bagi persegi ini sama besar, ya, itu akan memiliki besar sudut yang sama besar juga. Jadi 45 di sini 45. Nah inilah yang akan kita gunakan perbandingannya. Di sini juga sama ya. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah 45 derajat. Oke, ini tadi sama besar ya. Ini sama besar. Nah, sekarang untuk menentukan perbandingannya, kita misalkan aja angkanya itu apa saja ya. Karena mau kita gunakan angkanya apa saja, nilainya akan sama. Jadi kita misalkan saja adalah X, jadi kalau di sini X, di sini juga pasti X. Kemudian sisinya ini kita gunakan Pitagoras ya, yaitu X kuadrat ditambah X kuadrat itu sama juga dengan 2X kuadrat ya. Jadi 2X kuadrat kalau diakarkan itu adalah X akar 2. Oke, yang pertama itu adalah sinnya ya. Sin 45 derajat itu adalah depan per miring. Jadi kalau kita gunakan depannya itu adalah X ya. Depannya itu adalah X, kemudian bawahnya itu miringnya itu adalah X akar 2 ya. Kalau kita sederhanakan ini akan menjadi 1 per akar 2. Kita kalikan atau kita rasionalkan ya, ini akan menjadi 1 per 2 akar 2 ya. Oke, kemudian cosnya, cos 45 ini adalah samping per miring ya, samping per miring juga sama ya. Jadi ini adalah X per X akar 2. Nah ini juga memiliki perbandingan yang sama. Sudah ada di atasnya, ini langsung saja saya buat setengah akar 2. Kemudian yang terakhir itu adalah tangannya ya. Tangan 45 itu adalah X per X. Ini nilainya adalah 1 ya. Jadi ini kira-kira bentuk untuk sudut 45 derajat. Kemudian yang berikutnya adalah sudut 30 derajat dan 60 derajat. Oke,
Oke, untuk menentukannya itu sebenarnya kita gunakan segitiga sama sisi ya, tapi ini saya buat aja dulu awalnya segitiga siku-siku ya. Ini segitiga siku-siku, kita misalkan saja sudutnya itu 60 derajat ya. Nah, dalam satu segitiga jumlah sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi kalau di sini 90, 60, ini sisanya adalah 30 derajat ya. Nah, untuk menentukan sisinya, kita coba duplikat ini untuk membentuk sebuah segitiga sama sisi ya. Jadi ini segitiga sama sisi. Kita kasih tanda seperti ini ya, supaya ya sama. Nah, kemudian untuk menggunakan perbandingannya, ini kita gunakan angka apa saja boleh ya. Jadi kita misalkan X juga boleh. Kali ini untuk mempermudah perhitungan kita misalkan angka saja ya. Jadi supaya enak menghitungnya, kita misalkan aja angkanya adalah 2 ya. Kalau 1 dia pecahan, buat aja yang genap. Jadi kalau ini 2, karena ini membelah 2 sama besar ya, dan ini berarti adalah 1. Kemudian untuk sisi ini ya, sisi depannya ini kita gunakan Pitagorasnya, berarti sama juga dengan akar dari 2 kuadrat dikurang dengan 1 kuadrat ya, itu sama juga dengan akar 3. Oke, kita tentukan nilai perbandingannya. Sin 60 ya. Sin 60 berarti depan per miring. Kita lihat nih 60 nya, berarti kalau itu depannya di sini yaitu akar 3. Di akar 3 per miringnya adalah 2. Di akar 3 per 2, atau harus kita buat jadi setengah akar 3. Kemudian cos 60. Cos 60 ini samping per miring ya. Berarti ini 1, ini 2. Miringnya 2, berarti 1 per 2. Kemudian tangan 60 depannya itu adalah akar 3 ya. Akar 3, kemudian sampingnya adalah 1. Kalau kita buat ini jadi akar 3. Kemudian untuk yang 30 ya, sekalian yang 30 derajat ini depan. Berarti kalau 30 ini depannya adalah yang ini ya. 30 depannya adalah 1, miringnya adalah 2. Kemudian cos 30 sampingnya itu adalah akar 3. Akar 3 per 2, atau sama juga dengan setengah akar 3. Nah, kemudian yang terakhir adalah tangan 30, berarti depan per samping ya. Depannya itu adalah 1, sampingnya adalah akar 3. Jadi ditulis seperti ini. Umumnya itu ditulis dalam bentuk merasionalkan penyebut ya. Ini akar 3 kali akar 3 itu sama juga dengan sepertiga akar 3. Oke, ini untuk perbandingan 30 derajat dan 60 derajat. Yang berikutnya adalah untuk 0 derajat dan 90 derajat. Ini konsepnya sama ya. Jadi kita lihat untuk yang 0 derajat, kita lihat ilustrasi berikut ini. Ini sebuah segitiga, dan ini sudutnya ini akan kita kecil sehingga nanti menjadi 0. Jadi ini kita lihat, kita perkecil, kemudian kita perkecil lagi ya, sehingga nanti ini akan berimpit ya, berimpit. Ini agak kurang sempurna ya. Dan untuk yang 90 derajat juga menggunakan konsep yang sama. Jadi segitiga sudut ini akan kita perbesar ya. Ini kita perbesar, kemudian kita perbesar lagi sudutnya ya, sehingga ini nanti akan berimpit.
Ya, ini berimpit ya, kita nggak berimpit walaupun depannya nggak berimpit ya. Jadi inilah kira-kira seperti ini ya, jadi sebuah garis. Oke, kita lihat yang 0 dulu, kita analisa dulu yang 0. Jadi sudutnya ini semakin lama semakin kecil ya, sehingga nanti di sini adalah 0 derajat ya. Kita lihat di sini sisi depannya itu semakin lama semakin kecil, semakin pendek, dan sehingga menjadi 0. Jadi kita bisa buat depan itu sama dengan 0. Kemudian sisi samping ini tetap ya. Kemudian sisi miringnya ya, miringnya ini semakin lama semakin kecil ya, semakin kecil, sehingga nanti lama-lama panjangnya itu akan sama dengan panjang sisi samping ya, sisi miringnya akan sama dengan sisi samping, sehingga bisa kita buat sin 0 yang rumusnya depan miring, berarti 0 per miring yang hasilnya adalah 0 ya. Kemudian cos 0 ini samping per miring, ini karena samping dengan miringnya sama, hasilnya adalah 1 ya. Kemudian tangan 0 depan per samping, depannya itu adalah 0 ya, sampingnya adalah samping. Jadi sebuah 0 dibagi dengan sebuah bilangan itu hasilnya adalah 0. Kemudian untuk yang 90 derajat, sudutnya semakin lama semakin besar, sehingga nanti 90 derajat ini berimpit ya, sudutnya 90 derajat. Jadi sini kita dapatkan bahwa sampingnya menjadi 0, kemudian miringnya itu sama juga dengan depannya, sehingga bisa kita buat 90 derajat sinnya depan miring adalah depan per miring, karena depan dan miring sama panjangnya jadinya 1. Kemudian cos 90 itu adalah samping per miring, sampingnya adalah 0 ya, per miring 0. Kemudian tangannya itu adalah depan dibagi dengan samping ya, itu adalah 0. Sebuah bilangan dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah tak terdefinisi ya. Oke, ini untuk konsep sudut 90 dan 0 derajat. Oke, kita lihat yang berikutnya. Kita daftarkan kembali atau kita susun kembali ya, istimewa dalam tabel. Jadi kita lihat sin 0, kita ulang kembali. Sin 0 derajat itu adalah 0 ya. Kemudian sin 30 itu adalah setengah. Kemudian sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Sin 60 adalah setengah akar 3, dan sin 90 itu adalah 1. Oke, kalau kita lihat angka-angka ini sebenarnya memiliki pola ya. Nah, polanya itu kita lihat di sini akar 3, akar 2, dan ini bisa kita buat menjadi akar juga ya. Itu saya letakkan di sini akar 1. Dan ini kalau saya buat bentuk yang seperti ini, ada setengahnya, ini akan menjadi setengah akar 0 ya. Nah, yang ini juga bisa kita buat, yaitu setengah akar 4 ya. Jadi sebenarnya cara teknik mengingatnya, polanya itu memiliki pola bahwa di sini semua memiliki setengah dikali ya. Kemudian akarnya ini bentuk bilangan yang berurutan dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kira-kira seperti itu polanya. Kemudian untuk yang kosinus itu sebenarnya angka-angka yang di atas ini juga ya, tetapi kita tulis dari arah yang berlawanan ya. Ini setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2 itu dari kiri ke kanan. Kita buat dari sini dari kanan ke kiri, sehingga di sini kita buat adalah nanti 0,
kemudian di sini adalah setengah akar 2, kemudian di sini adalah setengah akar 3 ya, kemudian di sini adalah setengah akar 4, atau di sini hasilnya adalah 1 ya. Jadi kira-kira seperti itu polanya. Kemudian untuk tangannya, kita tahu bahwa tangan itu adalah rumusnya sin dibagi dengan cos ya. Jadi bisa tinggal kita bagi saja nilai sinnya dibagi dengan cosnya. Jadi kalau seandainya saya bagi ini tangan 45 itu sin 45 bagi cos 45, ini bisa kita bagikan, ini kan bisa dicoret. Nah ini kalau dibagi coret sama dengan 1. Nah kita lihat yang ini mungkin lebih jelas ya. Kalau ini kita bagikan, kita putarkan di sini, ini akan sisanya adalah akar 3 ya. Nah di sini sebuah bilangan dibagi 0 itu adalah tak terdefinisi ya, terdefinisi. Nah ini kalau kita bagikan 0 dibagi sebuah bilangan itu hasilnya adalah 0. Kemudian yang ini kalau kita coret setengah dengan setengah ya, jadi 1 per akar 3, 1 per akar 3. Jadi bisa kita saja tulis di sini 1 per akar 3, atau kalau kita rasionalkan ini kan 1 per 3 akar 3 ya, ini 1 per 3 akar 3. Jadi kira-kira seperti itu pola mengingatnya ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal-soal yang mungkin ya dari materi ini. Tan kuadrat pi per 3 kali cos kuadrat pi per 6 tambah tan kuadrat pi per 6 kali sin kuadrat pi per 3 per sin pi per 6 kali cos pi per 3. Oke, kita sederhanakan dulu soalnya. Pi per 3 ini sama juga dengan 180 derajat ya, ini sudah pasti dalam bentuk radian ya. Per 3 ini sama juga dengan 60 ya. Kemudian untuk yang pi per 6 ini adalah 30 ya, 180 bagi 6 30. Jadi kalau kita sederhanakan ini menjadi tan kuadrat 60 cos kuadrat 30 tambah tan kuadrat 30 sin kuadrat 60 per sin 30 cos 60. Tan 60 itu kita lihat di daftar adalah akar 3 ya, ini akar 3 kuadrat. Kemudian cos 30 itu adalah setengah akar 3 kuadrat tambah tan 30, tan 30 itu adalah sepertiga akar 3 sin 60 itu adalah setengah akar 3 kuadrat per sin 30 itu adalah setengah ya. Kemudian cos 60 itu adalah setengah. Ini 3 ya, 3, kemudian ini juga 3. Jadi kalau kita sederhanakan 9 per 4 ya, 9 per 4 kemudian ditambah dengan akar 3 kuadrat, ini akar 3 kuadrat, ini bisa saja dituliskan ya. Jadi kita lihat sisanya itu adalah 1/4 ya, per 1/4.
sama-sama kita kalikan 4 jadi 1 ya, 1 ini jadi 9, sehingga itu hasilnya adalah 9 ditambah 1 itu adalah 10 ya. Jawabannya itu adalah A. Kita lihat soal berikutnya. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B 45 derajat dan CT garis tinggi dari titik sudut C. Jika ABC sama dengan A dan AT sama dengan 5/2 A akar 2, maka AC sama dengan. Oke, kita gambar dulu sebuah segitiganya. ABC garis tinggi C. Ini sebenarnya boleh, tapi kita supaya lihatnya enak, sini kita buat di atas saja. C, A, B, C. B 45 derajat dan CT garis tinggi ya. Jika BC sama dengan A dan AT sama dengan 5/2 akar 2, maka AC sama dengan berapa? Oke, untuk menentukan ini kita lihat ini segitiga sisiku, berarti kita gunakan Pythagoras ini dengan ini. Nah, untuk mencari ini kita gunakan trigonometrinya ya. Atau kalau kita lihat di sini berarti kita gunakan sin-nya ya. Sin 45 dari gambar lihat sin 45 itu adalah depan per miring CT ya, CT per A. Kalau kita cari CT itu adalah sin 45 dikali A ya, atau A kali sin 45. Ini adalah setengah akar 2 ya. Oke, sekarang kita untuk mencari AC, ini kita buat dulu setengah akar 2A. Untuk mencari AC kita goraskan, berarti kita buat seperti ini, setengah akar 2A kuadrat kemudian ditambah 5/2 akar 2 ya. Ini kalau kita kuadratkan berarti 1/4 ya. Ini 2, berarti kalau gitu 2/4 A kuadrat ditambah ini adalah 25/4 kali 2 itu adalah 50 ya. Kalau kita jumlahkan 52 per 4, ini sama juga dengan 13 A kuadrat kan 13. Nah, dalam angka berarti ada 13 ya. Sehingga jawabannya itu adalah E ya. Kita lihat soal yang berikutnya. Sebuah menara dan gedung masing-masing mempunyai tinggi 50 dan 62 meter. Pada saat sudut elevasi matahari mencapai 60 derajat, sisi bayangan menara dan gedung adalah. Jadi kita pahami dulu sudut elevasi ya. Ada sudut elevasi, ada sudut depresi. Kalau misalnya kita buat seperti ini, sudut yang terbentuk ya, sudut juga sudut ya, ini sudut elevasi ya, ini adalah sudut elevasi, yaitu sudut yang terbentuk antara garis horizontal ini dengan garis yang ke atas. Tapi kalau dia sudut depresi
Ini sudut yang dibentuk antara garis horizontal dan garis yang ke bawah. Jadi kalau kita ilustrasikan, ini ada sebuah menara. Kita lihat misalnya menara, ini ada gedung ya. Ya seperti itu. Kemudian di sini ada matahari ya, memiliki bayangan. Kira-kira bayangannya jadi selisihnya ini berapa, dan sudut elevasinya itu adalah 60 derajat ya. 60 derajat. Oke, dengan tinggi ini adalah 50, kemudian yang ini adalah 62. Untuk menentukan bayangannya dan ini tingginya, kita bisa lihat perbandingan antara depan dan samping itu adalah tangan. Jadi kita buat tangan 60 itu sama juga dengan 62 per bayangan dari gedung, atau bisa juga 50 per bayangan dari menara. Tangan 60 itu adalah akar 3 ya. Jadi 62 per bayangan gedung sama juga dengan 50 per bayangan menara. Untuk bayangan gedung ini tinggal kita bagikan saja ya, 62 per akar 3, kemudian bayangan menara sama juga dengan 50 per akar 3. Kalau kita kurangkan saja ya, sehingga bayangan gedung kurang bayangan menara sama juga dengan 62 per akar 3 kurang, ini sama juga dengan 12 per akar 3. Kita rasionalkan sama-sama per 3, jadinya 12 per 3 ya, 3 atau 4 akar 3. Jadi jawabannya itu adalah D. Oke, demikian saja untuk pembahasan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.